Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi ajmain. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin, jamaah insyaallah semoga semua kita mendapatkan percikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan percikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dimudahkan taat kepadanya. Alhamdulillah, alhamdulillah pada hari ini kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat agung. Yang pertama kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, yang bermakna Allah yang maha besar, Allah yang maha besar dan tidak ada yang mengalahkan kebesarannya. Kata para ulama, ketika kita berikrar bersumpah Allahu akbar, maka seluruh kebesaran makhluk itu menjadi kecil. Maka seluruh jabatan kita, harta kita, anak-anak kita, keturunan kita, ilmu kita dan seluruh fasilitas duniawi hakikatnya itu adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ketika dia kecil, maka memilikinya tidak boleh menyebabkan ada kesombongan dan kehilangan pun tidak boleh membuat kita minder karena hakikatnya kecil. Keagungan milik Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang justru mulia di sisi Allah adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian dari seluruh isinya penghuni bumi ini adalah makhluk yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah orang yang menyiapkan dirinya total rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, takwa adalah rela secara total untuk diatur apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintah tidak menunda. Ketika ada panggilan Allah untuk taat, segera menyahut. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul iza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang sudah tertanam iman dalam dirinya, maka pergunakan iman kalian untuk melakukan ketaatan. Ketika dipanggil untuk taat, maka jangan pernah berkata nanti. Panggilan Allah adalah panggilan utama. Ketika orang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka panggilan Allah dalam hidupnya adalah panggilan paling suci, panggilan paling mulia, panggilan paling terbesar dan panggilan terpenting. Maka contoh ketika kita dipanggil Allahu Akbar untuk sholat, maka seluruh urusan dunia kita harus dikecilkan, hentikan, tinggalkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Buktikan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa.
Takwa selain siap diperintah, maka juga siap dilarang. Maka larangan-larangan Allah bagi orang beriman pasti penuh keyakinan itu tidak baik. Tidak ada larangan Allah yang baik bagi kita secara hakiki. Meskipun nafsu kita suka, meskipun perasaan kita suka, meskipun keinginan kita mau, tapi iman mengatakan tidak boleh, maka imannya yang besar, imannya yang agung, maka nafsunya mengecil. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa kaum muslimin, sebagaimana tujuan kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman pada Allah, hanya orang yang beriman yang dipanggil untuk latihan melakukan kutiba alaikumussyam, diwajibkan kalian untuk berpuasa. Dan inti semua puasa kaum muslimin itu intinya larangan. Terutama larangan yang kita suka, makan kebutuhan pokok, bahkan susah hidup kalau tidak makan. Tapi khusus di siang hari Allah katakan jangan kau makan, jangan kau makan. Termasuk di sini jangan mengambil makanan yang tidak halal. Zatnya saja halal di siang hari. Makanan-makanan kita, minuman-minuman kita, tapi Allah katakan enggak, untuk sementara waktu tahan. Tahan, jangan kau sentuh satu tetes pun air di kulkas. Kita tidak berani untuk menyentuhnya, apalagi mencicipinya. Larangan itu adalah kebutuhan kita. Maka berpuasa adalah latihan bertakwa, sebagaimana Allah katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah latihan 1 bulan melakukan perintah dan meninggalkan larangan, maka kita evaluasi hari ini. Setelah kita 1 bulan 30 hari kita latihan, di training, ditempah dengan latihan ibadah, hari ini kita evaluasi, hitung modal kita. Apakah modal kita adalah modal yang sudah sampai, paling tidak mendekati tujuan la'allakum tattaqun. Lihat nanti hasilnya Bapak Ibu kaum muslimin. Jangan cuma puas bahwa setelah selesai Ramadan selesai tugas. Tugas muslim, tugas mukmin tidak pernah berhenti selama hayat masih dikandung badan. Karena kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, maka bertakwalah kepada Allah dengan takwa sebenarnya, dan jangan kamu hembuskan nafas, jangan kamu mati, jangan kau temui Allah kecuali dalam keadaan kalian sudah menjadi muslim yang sebenar-benarnya muslim, yakni muslim yang sudah patuh dan menyerahkan diri untuk urusan hidupnya rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup seorang muslim tidak pernah selesai tugasnya. Selama hidupnya ada, maka selama itu pula tugas untuk takwa tidak pernah berhenti. Tidak ada pensiun dan pensiunan dalam bertakwa. Saya ulangi, tidak ada di PHK dalam bertakwa. Bertakwa adalah seumur hidup kita. Bahkan kata Nabi SAW, mendidik seorang sahabat, terutama anak muda yang bernama Muaz bin Jabal. Kata Nabi SAW, lamma ba'atha Muaz ila Yaman, ketika Nabi mengirim Muaz ke Yaman untuk melakukan tugas suci, Nabi bekali dengan tugas paling mulia, kata-kata yang sangat menyentuh. Satu kata Nabi, ya Muaz, ittaqillah haitsu ma kun. Muaz, bekali sukses dirimu, yakni kau bertakwa di bumi manapun kau berada. Di bumi manapun kau berada, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muaz, bapakmu tidak lihat di negeri Madinah, kamu sebentar lagi akan menuju negeri yang jauh, tidak ada yang mengenalmu, kamu berada di Yaman. Tidak ada sahabatmu di sana, tidak ada siapa-siapa, tapi saya titip engkau nak. Saya titip engkau. Saya titip, sambil Nabi pegang dadanya Muaz. Ku titip, Allah menemanimu, Allah menyertaimu. Inilah sosok manusia sukses Muaz bin Jabal, sampai menjadi ulamanya para sahabat, ulamanya para ulama. Disebut beliau adalah al-khibrul ulama, tintanya para ulama. Apa yang dimiliki Muaz?
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci sukses Bapak Ibu hidup adalah takwa, dan salah satu unsur daripada takwa itu adalah al-khauf ilallah, merasa hadir Allah dimanapun berada. Dia yakin Allah melihatnya, Allah meneropongnya, Allah memperhatikannya, Allah tidak pernah lalai sedikit pun dengan amalnya. Kita tidak pernah merasa sendiri kaum muslimin. Gelap gulita, tetap ada yang melihat kita. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sama sekali Allah tidak pernah lalai dengan amalmu, dengan perbuatanmu. Wa ma yugadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada amal yang terkecil sekalipun yang tercecer di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang bertakwa selalu merasa ditemani oleh Allah, selalu merasa ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, orang-orang yang bertakwa bergembira ketika ada perintah, karena perintah itu dia nikmati. Tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu kecuali kebaikan, dan tidak mungkin Allah melarang sesuatu kecuali ada di baliknya ketidakbaikan. Keyakinannya membuat dia punya energi besar, punya kekuatan dahsyat. Apapun pada dirinya mengatakan Allah Rabbku yang paling tertinggi dalam hidupku. Maka puasa kita jamaah sekalian mencetak manusia-manusia muttaqin, manusia-manusia yang sudah siap mendahulukan keinginan Allah dibanding seluruh keinginannya. Wahai anak-anakku, terutama anak muda, Muaz ketika itu adalah masih muda, akhirnya menjadi manusia paling sukses. Sukses dalam berilmu, sukses dalam dunia. Tidak lain, apa kata Nabi? Kalau kau mendapatkan kemuliaan itu Muaz, bekali dirimu, jangan kau takut kepada orang tuamu, jangan kau takut kepada petugas keamanan, jangan kau takut kepada makhluk, tapi takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu, saudaraku kaum muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kegagalan manusia hari ini karena tidak takut kepada yang menciptakannya. Kegagalan manusia hari ini karena tidak menganggap penting urusan Allah Tuhannya. Kegagalan hidup manusia di dunia ini karena urusan Allah sering ditelantarkan. Kegagalan hidup manusia karena manusia lebih takut kepada makhluk dibanding dengan takutnya dia, nasibnya di akhirat. Penyakit COVID-19 luar biasa. Miliaran manusia ketakutan sangat luar biasa. Wajar, Pak. Tapi separah apapun penyakit COVID, akibatnya cuma satu, paling tertinggi, mati. Sudah mati, Pak, dikubur tidak ada lagi COVID-nya. Di akhirat tidak ada lagi itu. Tapi kalau penyakit duniawi, penyakit yang tidak takut kepada Allah, di dunia dipertanggungjawabkan dengan penuh kegelisahan. Kata Quran, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang tidak takut kepadaku, yang tidak mengindahkan apa mauku, maka saya kasih dua ancaman. Di dunia ku kasihkan kesempitan dadanya. Kesempitan dadanya. Perasaannya tersiksa. Baru satu makhluk yang kecil, makhluk yang bernama virus corona, dia sudah tidak berdaya sedikit pun. Masya Allah, alhamdulillah, Pak. Bagi orang beriman tidak. Ini kesempatan beribadah, meskipun dengan suasana terbatas, tapi ini ujian berat. Dengan ujiannya tidak berkurang pun ketaatannya, meskipun kadang-kadang bisa disuasanakan. Yang tadinya terbatas ke masjid, bisa di rumah, tapi tidak berkurang. Bahkan nilainya di sisi Allah, kalau dia bersabar dengan musibah itu, jauh lebih tinggi dari seluruh amal ibadah yang pernah dilakukan. Dan lebih hebat lagi, yang tetap istiqomah dengan ibadahnya di tengah fitnah-fitnah COVID-19, mereka tetap istiqomah dengan penuh keyakinannya, tetap dia sehat, tetap dia kuat, ibadahnya tetap, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya karena kesabarannya dan juga sekaligus keteguhannya dalam memelihara ibadah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Titipan terakhir, mau apa kita sesudah Idul Fitri ini? Maka jemaah sekalian, kata Nabi SAW bahwa ibadah itu ditentukan adalah di akhir. Kalau Ramadan ini selesai,
Kata Al-Quran, faiza faragta fansab. Kalau selesai satu urusanmu pindahkan ke yang lain. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Insyaallah diampuni dosa-dosa kita, Pak. Kalau kita sudah berpuasa Ramadan, disusul lagi satu. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadanan summa atbahu sitta min Syawal. Siapa selesai Ramadannya, selesai Pak Ramadan, usahakan selesai. Lalu puasa sitta min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, tu susul 6 hari, maka kana kasiyamu adar, maka puasanya seperti 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Apa artinya? Ada puasa wajib Ramadan 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Likulli amal asyara amsalihah. 1 bulan itu Pak dikali 10 menjadi 10 bulan. Maka selebihnya 6 hari, 6 kali 10 sama dengan 60, sama dengan 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan, maka hasilnya sama dengan 12 bulan. Tidak selesai Ramadan tak misalnya, kalanya tidak selesai 1, maka tidak bisa dihitung 1 bulan. Itu minus 10 bulan pada akhirnya. Saudaraku kaum muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua perkara ibadah Pak tidak berhenti. Haji ada umrah, salat wajib ada salat sunnah, zakat ada sedekah, puasa wajib ada puasa Senin Kamis, dan seterusnya. Tarawih ada, qiyamul lail ada, tahajud. Ibadah tidak pernah berakhir. Hidup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selama hidup, kata Allah, saya tidak izinkan bernapas kecuali Anda siap taat kepada aku. Lanjutkan ketaatan kita ibadah kepada Allah dengan istiqomah. Lanjutkan Quran kita, lanjutkan sedekah kita, lanjutkan amalan-amalan mulia kita, insyaallah semoga. Dan titipan terakhir, yang masih hidup orang tuanya, jangan biarkan Ramadan lewat, jangan Ramadan berpergian, jangan Ramadan meninggalkan kita, kecuali Allah sudah mencatat bahwa kita menjadi hamba-hamba Allah yang sudah diampuni dosanya. Jangan malu hai anakku. Ambil kedua tangannya orang tua tak, peluk, cium pipinya. Sejelek-jeleknya tetap dia orang tua tak, seburuk-buruk akhlaknya dia tetap menjadi asbab kita hadir di dunia ini. Wahai anakku, seandainya dia tidak mengenal Anda, seandainya dia segala keburukannya dengan segala kejelekannya, itu bukan urusan Anda. Tapi Allah memperkenalkan kita bahwa kita punya orang tua. Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Saya perintahkan kamu taat kepada aku, tapi saya juga muliakan manusia. Ada ibumu, ada bapakmu, saya tidak menghendaki apa-apa kepadanya kecuali wa bil walidaini ihsan, berbuat baik. Minimal katakan dengan hati yang tulus untuk mengambil tangannya, mengatakan, maafkan, saya belum bisa memberi apa-apa, tapi saya siap membahagiakan ibu, saya siap membahagiakan bapak dengan segala kekuranganku. Mari para suami dan istri, 1 bulan kita sama-sama Ramadan, pasti hubungan-hubungan suami istri itu luar biasa gencarnya dan luar biasa akrabnya, sampai cekcok. Itu pun menjadi bahagian jatah kehidupan. Manusia terbaik Rasulullah, pernah dia baku bombek dengan istrinya, pernah bermusuhan dengan istrinya, tapi semua karena landasan iman, semua selesai dengan benar. Maka mari kita semua saling memaafkan. Tidak ada kata sempurna. Sebaik-baik suami bukan Nabi, sebaik-baik istri, seburuk-buruk istri bukan istri Nabi, seburuk-buruk suami bukan juga malaikat. Maka mari kita, pokok satu hal, saling menyadari kekurangan kita, karena Allah ciptakan kita manusia tidak sempurna. Pasti bergaul. Semakin akrab dalam pergaulan, semakin terbaca keterbatasan dan kelemahan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.